Kita butuh cara untuk mendapatkan uang dan itu dengan mudah kita mendapatkannya. Lalu caranya bagaimana? Ya, caranya akan saya sampaikan di video ini ya. Dan teman-teman bisa melakukannya ya. Tapi ingat ya, di sini nggak ada paksaan. Saat teman-teman ingin belajar atau teman-teman misalkan malas belajar, ya silakan. Saya berterima kasih karena teman-teman sudah mau menyimak video-video yang saya sampaikan ya. Dan bagi teman-teman yang sudah berhasil menerapkan apa yang saya bagikan, selamat bagi Anda dan terus tingkatkan lagi dan raih impian Anda. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Oke, bener banget ya. Kita itu bisa ya mengatur pikiran kita untuk menarik uang untuk datang kepada kita. Biar kita menjadi orang yang selalu dalam berkelimpahan. Kita bisa mencapai apa yang kita inginkan ya. Tentu saja ini ada prosesnya. Semua nggak ada yang instan. Dan semua itu membutuhkan kesiapan kita. Dan kita bisa mendapatkan segala sesuatunya itu melalui proses-proses yang memang harus kita lewati. Kadang ada orang yang tidak sabaran dan justru dari situ dirinya akan jauh dari apa yang menjadi cita-citanya dan apa yang menjadi harapannya, dan akhirnya apa? Stres sendiri, akan putus asa di tengah jalan. Nah, kebanyakan seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman di sini selalu dalam pikiran yang memang ingin meraih kemajuan dan selalu ingin belajar. Jadi menambah pengetahuannya. Mungkin ada penambahan yang memang belum sesuai dengan harapannya. Ya, itu prosesnya. Syukuri saja. Karena apa? Itu Anda sudah beruntung. Tidak semua orang seberuntung Anda. Di poin pertama adalah pikiran positif tentang uang. Ya, benar. Kita harus memiliki pikiran yang selalu positif akan uang. Jadi jangan pernah kita mengeluh saat kita kekurangan dan jangan mengeluh saat kita ya mungkin baru dalam masa itu kita ditempa ya. Ditempa itu artinya gini, kita yang tadinya punya penghasilan yang luar biasa, ya mungkin bisa untuk hidup, bisa untuk kebutuhan dan bisa menabung. Tapi di samping itu ternyata kita mengalami hal yang tidak mengenakan. Contohnya nih, misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan, terus di situ ada pengurangan karyawan. Ternyata kita menjadi bagian dari pengurangan itu. Ya, syukuri aja dulu. Karena apa? Dengan kita bersyukur dan kita bisa berpikir positif tentang uang, maka sebenarnya kita dipersiapkan untuk mandiri. Dalam artian apa? Ternyata kita itu memiliki sebuah talenta yang itu mungkin tidak dimiliki orang lain. Misalkan Anda bisa mendesain sesuatu atau Anda bisa menciptakan sesuatu. Ternyata kita memang disuruh mandiri. Dan pas saat itu juga ternyata ada sebuah kebutuhan yang sangat besar dari masyarakat. Saat Anda itu berpikir positif tentang uang, maka itu akan menjadi sebuah peluang. Dari situ, yang tadinya Anda hanya bekerja di sebuah perusahaan dan penghasilan Anda terbatas, Anda bisa menjadi orang yang memang memiliki penghasilan lebih dan bisa berkali lipat malah, ya. Itu banyak banget yang mengalaminya, ya. Bahkan ada banyak orang yang tadinya bekerja di BUMN setelah sekian lama, padahal dengan gajinya yang lumayan juga, ternyata dia justru kena pengurangan karyawan dan dia mencoba untuk mandiri. Nah, setelah itu ternyata hal yang membuat dirinya besar adalah setelah dia menjadi bagian dari pengurangan karyawan tersebut. Kenapa? Saat dia mandiri, penghasilannya justru berkali lipat. Kalau kita berpikirnya negatif, maka kita tidak pernah akan mendapatkan apa-apa dan kita justru tidak berpikiran bahwa ini aku ada jalan keluar, ini aku ada sesuatu yang akan membesarkanku. Jadi teman-teman, berpikirlah positif tentang uang ya. Entah itu penghasilan dari gaji Anda atau itu adalah penghasilan dari Anda berdagang atau Anda bisnis ya. Kenapa? Mungkin saat ini memang kita dalam bisnis itu menurun. Dalam artian kebutuhan masyarakat untuk berbelanja atau kebutuhan masyarakat untuk menggunakan jasa kita itu berkurang. Ya sudah, itu tandanya kita harus santai dulu. Jangan berpikir negatif, apalagi wah uang nih lagi susah nih, uang susah didapat nih. Nggak seperti itu. Semua ada bagiannya masing-masing. Jadi kita fokus saja pada apa yang menjadi tujuan kita. Kita tetap menjadi orang yang produktif. Di poin kedua adalah sebenarnya nyambung dari poin pertama. Apa? Menerima setiap kesempatan. Ya, kesempatan apapun kita harus menerimanya dan kita harus mengambilnya dengan cepat. Karena apa? Sebelum itu diambil orang lain, kita harus segera mengambilnya. Karena kita bisa menjadi yang pertama dan kita bisa memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan kita, kemampuan kita, dan itu bisa menjadi sumber pemasukan yang besar.
Jadi saat kita menerapkan ini, kita akan menjadi orang yang dengan penghasilan yang mungkin bisa dibilang tidak terbatas. Tidak terbatasnya kenapa? Waktu kita banyak, penghasilan kita ada. Beda halnya kalau kita memiliki penghasilan terus kita nggak punya waktu, itu juga sama saja. Kita akan menjadi orang yang memang hanya dikejar-kejar untuk bekerja. Bukan untuk merendahkan setiap pekerjaannya, tapi memang kita harus bisa mengaturnya. Dan itu memerlukan yang namanya manajemen pikiran dan manajemen waktu. Kita harus bisa. Saat kita nggak bisa, kita ngejar-ngejar uang terus, dan akhirnya saat waktunya tiba kita menikmati uang, ternyata hanya untuk berobat, ya kasihan banget kan. Makanya kita harus menjadi orang yang bijak dan selalu berpikir positif tentang uang. Nah, nyambung lagi di poin ketiga adalah disiplin mengelola uang. Nah, jadi saat Anda punya penghasilan, jangan langsung dihabiskan. Ya, usahakan Anda memiliki sebuah investasi, ya bukan tabungan ya, investasi. Nah, investasi di sini bebas saja mau ambil apapun. Yang jelas investasi ini yang mudah dicairkan kapan saja. Jadi Anda menjadi orang yang tenang. Jadi kenapa kita memiliki persiapan? Jadi saat Anda sudah memiliki persiapan, nanti ternyata terjadi inflasi yang mungkin naiknya luar biasa. Anda nggak kaget lagi karena apa? Anda punya investasi dan investasi Anda bisa mengikuti nilai inflasi itu sendiri. Nah, dari situ Anda menjadi orang yang tenang. Anda menjadi orang yang santai. Kenapa? Nggak panik, ya kan? Saat Anda nggak panik, Anda bisa gampang untuk mendapatkan uang. Saat orang ketika terjadi inflasi udah panik terus, wah takut jatuh miskin, atau mungkin kehidupannya harus berubah dari yang tadinya di atas jadi di bawah, atau mungkin di tengah dulu. Tapi kalau Anda punya investasi, saat terjadi inflasi justru Anda ini happy. Kenapa? Nilai Anda naik, nilai investasi Anda. Terserah dalam bidang apa, sesuai dengan kesenangan teman-teman sendiri, suka investasi di mana, dan itu tergantung pilihan teman-teman ya. Yang jelas jangan salah investasi. Kita harus bijak juga dalam memilihnya. Di poin keempat adalah selalu berbicara tentang kemakmuran ya. Karena saat kita berbicara fokus pada kemakmuran, maka di sekitar kita itu hanya ada orang-orang yang memang kehidupannya penuh dengan kemakmuran, dan kita bisa menarik yang namanya energi dari alam semesta yang itu akan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang makmur ya. Sebenarnya pernah saya bahas juga bagaimana seorang penyanyi, terus bagaimana mereka menjiwainya. Nah, seperti halnya itu kita berbicara. Saat kita berbicara kemakmuran, maka di sekitar kita akan mendekat yang namanya kemakmuran. Begitu juga sebaliknya, saat kita berbicara tentang sesuatu yang tentang penderitaan, ya penderitaan itu yang akan selalu datang. Maka pilih saja, kita selalu berbicara tentang kemakmuran meskipun kadang dianggap sombong. Meskipun kadang kita dibilang sok atau sok kaya, atau dibilang mimpi lu terlalu tinggi. Nah, seperti itu biasanya yang terjadi di sekitar kita. Tapi cuek saja, fokus aja dengan apa yang Anda inginkan dan raih cita-cita Anda sendiri. Jangan bergantung pada orang. Dalam artian gini, orang menghambat karena apa? Dia tidak di posisi kita. Nah, saat mereka itu tidak berada di posisi kita, ya sudah, mereka hanya menikmati hidupnya. Sedangkan kita harus berusaha menjadi diri kita sendiri juga. Jangan terpengaruh, jangan kita jadi bagian dari mereka. Jangan kita ikut-ikutan mereka yang berbicaranya tentang penderitaan. Ngapain? Buang-buang energi ya. Kita fokus aja dengan impian kita. Kita fokus aja dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Di poin kelima adalah membuat sirkulasi yang sehat untuk uang. Jadi sirkulasinya bagaimana? Ya, sirkulasinya adalah putar uang Anda terserah di mana ya. Untuk dagang boleh, untuk investasi boleh. Kalau Anda pengen jadi investor ya, mungkin Anda mempercayai siapa? Mungkin yang suaminya kerja, dia modalin istrinya untuk buka usaha. Itu juga sebuah sirkulasi. Atau kita menjadi seorang investor nih di pasar modal, juga itu sirkulasi. Tapi kita harus pintar-pintar juga. Kita harus hati-hati juga memilih pilihan yang bisa menjadikan kita semakin bertumbuh. Jadi bukan kita asal beli, wah ini murah kita beli, besoknya duit kita habis. Habisnya apa? Kita harus jual dalam kondisi rugi. Jangan seperti itu. Kita gunakan hukum dagang ya. Jadi hukum dagang adalah kita beli semurah-murahnya, kita jual saat harga itu naik. Nah, itu kita mendapatkan keuntungan. Saat kita mendapatkan keuntungan,
kita putar lagi saat harga itu turun, kita beli lagi. Nah seperti itu akan terjadi sirkulasi. Saya nggak promosi ya. Jadi nanti teman-teman bisa pilih platform sesuai dengan keyakinan teman-teman sendiri ya. Dan teman-teman bisa belajar banyak banget ya, di YouTube juga banyak. Jadi teman-teman buat sirkulasinya. Dan jangan lupa teman-teman harus selalu berpikir positif tentang kehidupan teman-teman ya. Meskipun kadang terlintas sesuatu yang negatif dalam pikiran kita, segera kita counter, kita akui dulu bahwa itu ada masalah yang menimpa kita mungkin ya. Nah, setelah itu kita lepaskan dan kita mulai lagi membangun apa yang menjadi cita-cita kita. Sukses berlimpah.